Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mau baca siapa nih? Ini sebenarnya nggak jadi video lagi, kan banyak ceritanya dibandingkan ngajinya ya. Ada kalau saya itu apa? Janda, ya kan? Abkar itu gadis. Ayo baca lah. Ini kali-kali yang gini nih, yang golongannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah sahabat Nabi yang sangat mencintai ilmu dan sangat mencintai Al-Quran. Ya, pentingnya kita itu apa-apa yang lebih dahulu dilandasi sama cinta itu karena supaya mempermudah akses dan mempermudah segala hal. Jadi jangan sampai kita kemudian kepengen ngaji akan tetapi tidak memiliki fondasi kecintaan. Ya, sekarang itu orang jauh dari ilmu, jauh dari pendidikan itu karena dia itu merasa bahwa tidak dibutuhkan. Ya, banyak sekali kayak sekarang itu orang mondok ya cuma hanya sekedar mondok. Akan tetapi kita tidak mengerti apa setelah mondok itu harus di dalam mondok itu apa yang harus kita dapat. Jadi orang hanya sekedar kadang-kadang berhubung takut sama orang tuanya mondok-mondok lah. Akan tetapi segitu pun kadang memiliki hasil. Memiliki apa? Tenang deh, hasil mah pasti ada. Jadi hadis ke-14 itu diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mana berisi atau bermatankan tentang tidak halal darah bagi seorang muslim illa bi'ihda salasin, kecuali di antara ketiga salah satu ini. Jadi tiga-tiganya itu haram semua, halal semua. Yang pertama adalah perselingkuhan. Apa? Enggak, ini bukan perselingkuhan sebenarnya. As-sayyibu, orang yang janda. Jadi kalau kita maknai konteksnya itu janda itu artinya apa ya? Penggoda. Mereka itu penggoda itu. Karena kan
wanita itu memang sulit diterjemahkan, sampai bahasa saja itu tidak bisa menerjemahkan wanita. Bahasa bahasa Arabnya laki-laki apa? Jamaknya apa? Ada persamaan konteks tidak? Bahasa Arabnya wanita jamaknya Anisa. Kesamaan konteksnya di mana itu? Nah itu saking sulitnya dimaknai itu sampai-sampai almar'atu jamaknya Anisa, terus di jamaknya lagi Aniswa. Itu saking, kalau rojulun kan gampang, simple. Kalau laki-laki kan simple, rojulun rijal. Kalau wanita mar'atun Anisa Aniswa. Coba korelasinya apa ini? Almar'ah sama Anisa. Ada nggak persamaannya? Sampai-sampai kan kaifa tufhamu almar'ah. Itu makanya inna kaidan nisa'a dhaifun. Apa? Qawiyun. Apa namanya? Segala hal yang berkaitan dengan wanita itu memang ribet katanya. Apa kata cowok itu ribet? Karena sulit dipahami. Karena semua itu dia itu ingin memahami apa yang dia omongkan di dalam hatinya, ya nggak? Kadang-kadang gitu kan. Kadang sesuatu yang di dalam hatinya kepengen ini, kepengen itu, akan tetapi disuruh untuk mengerti, sedangkan kita itu nggak tahu apa yang harus dimengerti kan gitu. Nah itu makanya asaibu itu dimaknai sebagai janda, janda yang berzina, janda yang berzina. Berzina itu konteksnya banyak. Makanya ini hadis ini turun itu sebelum sebelum kalau nggak sesudah ini kan ya sebelum ini nggak pas kalau hadis ini tuh dimaknai sekarang. Kalau kita melihat orang yang berzina lalu kita mati itu nggak pas. Nah di sini juga ada konteksnya ya. Terus wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh dan orang yang membunuh dan ingin membunuh orang yang membunuh. Dan hukumannya orang yang membunuh orang itu apa? Dia dibunuh lagi, kan seperti itu. Nah yang ketiga, watariku lidini al-mufariqatu lil jamaah, atau orang yang murtad. Nah jadi kalau ketiga orang ini, yang pertama adalah orang yang berzina, yang kedua orang yang membunuh, dan yang ketiga itu adalah orang yang meninggalkan agamanya, maka secara keterangan hadis ke-14 ini adalah boleh atau halal kita bunuh. Akan tetapi siapa yang membunuh itu nggak boleh kita-kitaan. Yang boleh membunuh itu ya kayak al-guju, kayak di Aceh itu, yang ditutupin semua pakai yang kelihatan itu mata doang, itu al-guju. Jadi kalau al-guju itu atau pemerintah yang membolehkan atau memberikan surat SK atau surat putusan untuk membunuh daripada orang-orang yang berbuat seperti itu. Jadi kita nggak boleh menjustifikasi karena semuanya sudah ada badan hukumnya tersendiri. Jadi orang itu nggak boleh ketika melihat suatu kemungkaran lalu kita tegur sesuai dengan syariat Islam. Akan tapi kita bisa kembalikan hal itu terhadap pemerintah yang mana berkaitan dengan pelanggaran hukumnya itu. Makanya orang kalau misalnya kita Indonesia kan negara hukum sekarang itu sangat dilindungi, beberapa hal yang masih itu dilindungi oleh negara. Salah satunya adalah beberapa tempat-tempat yang dijadikan untuk ajang kemaksiatan itu justru diberikan ruangan atau ruang lingkup untuk melakukan kemaksiatan itu kan sudah menjadi hal yang sangat aneh. Karena apa? Karena berpikirnya seperti ini, manusia itu kadang lalai, manusia itu kadang luput, makanya diberikan ke tempat itu untuk keluputan dan kelalaian itu. Sebenarnya itu nggak baik, nggak apa itu sama sekali, dan itu harus diberantas. Karena apa? Karena untuk mencegah itu nggak perlu yang namanya untuk itu bahasanya pemerintah itu untuk mencegah itu harus kita lindungi dulu
supaya kita berikan dedikasi, berikan pendidikan terhadap ruang-ruang yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Makanya sekarang banyak di Cirebon itu klub-klub malam itu banyak kan, investor kaya itu sudah masuk, atau bahkan kemarin itu viral video-video beredar tentang Cirebon yang mana di klub ada orang yang sesama jenis yang saling suka. Nah itu ketika di up di media itu sudah gawat itu. Padahal itu di kabupaten, wilayah hukumnya itu wilayah hukum kabupaten. Akan tapi dibiarkan saja, klubnya juga ditutup. Ini bahaya ya. Makanya bahaya sekali yang namanya yaitu orang-orang yang berbuat kezaliman itu bahaya. Kalau pemerintahnya tidak dari kita kan, atau tidak dari para kalangan santri, maka ya yang ada hanya kemungkaran-kemungkaran yang dibiarkan. Makanya tetap harus kita dukung kalangan-kalangan atau teman-teman kita yang sedang berjuang untuk menegakkan hukum. Hukum itu nggak perlu yang namanya hukum Islam atau hukum syariat. Yang penting kemaksiatan itu tidak dilindungi oleh kita, justru kita memberikan pelajaran-pelajaran untuk menghindari kemaksiatan. Kalau misalnya semua orang di Indonesia ini baik, semua soleh, semua soleha, semua itu gawat itu udah. Ya kan, Maldives itu negara yang 100% muslim. Maladewa itu. Atau Maladewa dekat dari sini. Kalau naik pesawat itu 700.000 harganya tiketnya. Berapa apa namanya? Dekat sama Singapura, dekat sama India. Itu namanya pulau pulau terindah. Di situ turis aja tuh nggak boleh pakai pakaian pantai, itu nggak boleh. Turis itu nggak boleh pakai pakaian pantai ataupun apa, itu nggak boleh. Semua masyarakat muslim, nggak ada yang nggak pakai hijab kan semua. Karena apa ya? Karena itu pemerintahnya menegakkan hukum-hukum syariat. Tapi kalau pemerintahnya itu tidak menegakkan, atau seperti di Indonesia ini, yang mana di Indonesia kan ini kemarin ada orang Buddha, ada orang Konghucu, ada orang ada orang apalagi Katolik, ada orang Kristen, yang mana hanya mengakui Tuhan yang sama kan, tapi nggak mau syahadat kan gitu. Jadi kita harus mengembalikan segala sesuatu yang bertentangan dengan syariatnya kepada pemerintah. Nggak boleh kita langsung mengeklaim atau gegabah menjalankan hukuman itu terhadap orang yang kita ketahui dia bermaksiat. Nah, contoh sekarang banyak ini yang malam mingguan ini, malam minggu sudah jadi ajang tempat malam kemaksiatan, malam kemaksiatan. Kalau malam minggu, malam tahun baru itu nggak ada manfaatnya sebetulnya. Tapi ya kalau orang yang suka ekstrovert ya, seneng lihat-lihat rame-rame ataupun apa ya seneng. Tapi kalau memang orang yang introvert ya males kan. Tapi akses kemaksiatan itu nggak hanya sekedar kita keluar rumah, ya kan. Nah, contoh kita punya HP para banyak mengaksesnya, ada yang hal ini hal itu. Bahkan sekarang itu sudah eranya canggih, digital, semuanya serba digital semua. Makanya untuk menghindari kemaksiatan kayak hal-hal yang mana habair atau dosa-dosa besar, itu kita perlu yang namanya menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu nggak ya kayak contoh ngobrol soal ilmu, ngobrol soal cerita-cerita nabi atau malaikat itu ada berapa malaikat? 10. Itu yang wajib diketahui apa yang nggak wajib? Nabi itu ada berapa nabi rasul itu? Semuanya? Berapa? 24. Dikurangi sama sih? Dikurangi ya? Ayo ada berapa? Semuanya? Banyak. Jadi banyaknya doang berarti ya? Nah itu makanya kemarin itu pas hari Rebo itu di rumah itu ada orang Buddha. Dia itu dulu itu sampai sekarang Buddha terus. Setiap kali ke rumahnya Umi
itu bawa dupa itu banyak banget dupa. Lalu dia sholatnya tuh di situ, sembayangnya tuh di kamar musola itu yang di apa namanya di yang ada meja panjangnya tuh di sana, di situ itu dipasangin dupa. Pas saya masuk ini kok baunya bau ini apa, bau orang-orang logout kan gitu, orang-orang sesat kan gitu. Pas itu ya akong namanya kan, akong itu dari dulu. Akan tetapi sodakohnya itu lancar itu, kalau sodakoh itu udah kaya. Tapi ya nggak bisa kita mana, yaitu kebaikan-kebaikan itu yang semoga Allah memberikan hidayahnya melalui sodakoh. Jadi kan kita nggak pernah tahu, kita nggak bisa mengejas bahwa akong ini harus kita bunuh aja nih karena darahnya dah halal kan gitu. Saya punya pikiran kalau secara kaitannya dengan kayak syariat Islam, ini orang enak dibunuh nih, darahnya kan halal. Artinya kalau kita halal itu berarti kan boleh dong kita langsung tajlubin apa namanya pisau ke kepalanya, itu sangat boleh kan gitu. Tapi saya pikir ini orang takutnya punya hidayah, takutnya diberikan hidayah oleh Allah. Sampai-sampai dia dulu kan tamunya bapaknya Umi, ziarah ke makamnya Umi, bapaknya Umi itu ziarah, ditempelin itu, diputerin semakam itu dupa semua. Ya kita diam semua, kita diam semua. Karena apa? Karena mungkin kepercayaan dia seperti itu. Akan tapi ketika Abdul dikiri fa'lam anahu, ikutan aja la ilaha illallah. Itu kan sebagai bentuk bahwa oh ternyata dia sudah mengenal. Seberapa jauh kita mengenal tentang Islam, kalau Allah itu belum memberikan hidayah kepada kita, itu sulit. Bahkan kata Allah, Allahu yahdi may yasha. Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, terus di situ saya pikirin, oh, mungkin dengan jalan dia yang kayak saya sering lihat kalau pulang solawatan yang ramai itu kan banyak orang-orang santri-santri apa namanya, kalau bahasa kata mereka kerennya itu santri rock and roll katanya kan gitu. Aneh kan, aneh nggak? Itu nggak tahu itu sholat apa enggak itu. Akan tapi kan kita nggak bisa mengejas bahwa darah mereka itu halal. Apa kita pengen habis sholawatan terus kita bawa pistol tembak semua itu terus yang nggak sholat kan nggak bisa gitu. Akan tetapi dengan dia bersolawat atau minimal ikut euforia atau kesenangan bersolawat itu menjadi sebab bahwa Allah memberikan hidayah terhadap dirinya. Jadi apa ya, that simple ya, kita buat simple semuanya. Kata itu yang kata apa namanya, aduh siapa itu yang sekarang viral dia, ngerti nggak itu that simple? Mau saya liatin deh, lucu itu. Seperti itu. Kadang kita meninggalkan agama, atau kalau saya aja tadi hari ini merasa bahwa aduh, zuhur sama asar itu di jamak taksir. Itu di jamak taksir. Kalau ada jamak kosor kan, kalau saya jamak taksir karena ketiduran sih. Ya lah, bangun itu jam maghrib itu. Bangun itu maghrib karena habis dari Kendal atau dari Jawa Tengah. Habis dari Jawa Tengah, habis apa namanya acara, terus ini apa namanya tuh, sekarang tuh banyak beberapa kayak kejadian-kejadian yang kita lihat apa namanya berselingkuhan tuh banyak. Kalau kita lihat di jalan di mana itu sebenarnya mereka tuh melanggar syariat atau tidak? Melanggar, banyak yang melanggar. Entah itu dia minum khamr, dia itu berbuat zina ataupun lain-lainnya, itu banyak sebetulnya. Makanya kita nggak bisa yang namanya sebagai manusia nggak bisa menghindari, nggak bisa menolak. Akan tapi semaksimal mungkin kita harus hindari. Itu nggak bisa kita tolak. Sok aja kalau misalnya kita ya, misalnya nih daripada semua yang di sini diberi uang 1 jutaan semua, mau nggak kira-kiranya? Tapi uang itu harus hasil daripada ujroh dia atau
buruan dia, ayo membunuh orang. Contoh si A habis bunuh orang. Nah, lalu si C itu beri hadiah terhadap si A, misalnya 1 miliar. Terus kalian dikasih uang 1 juta semua, mau nggak kira-kira? Jadi katanya mau. Nggak jadi. Nah, itu makanya kadang kita itu berpikirnya bahwa hal itu tuh, hal yang kemaksiatan itu nggak hanya sekedar kita lihat laki-laki membuka aurat. Laki-laki itu auratnya rukbah, apa namanya? Baina surah war rukbah. Dari perut besar sampai dengan dengkul. Nah, ada orang ketika orang sholat pakai ditutupin rukbahnya itu, kira-kira sah nggak? Sah, tapi memang nggak ada adab itu, kan gitu. Sah sih sah, tapi nggak ada adab. Jadi mereka ngomong nggak ada otak. Nah itu makanya kadang yang kita lihat itu ada yang halnya tidak ada adabnya, ada yang kaitannya tidak ada otaknya. Makanya kita tinggal pikir saja bahwa kehidupan itu memang seperti itu. Pasti menyajikan beberapa hal yang mana aneh menurut kita. Aneh kadang seperti itu. Makanya hadis ke 14 ini mengingatkan bahwa segala kemaksiatan itu tidak perlu kita tolak. Yang penting kita hindari. Dan semaksimal mungkin jangan sampai kita lakukan. Zaman sekarang kan banyak tuh asayib yang menggoda itu banyak kan. Asayib yang ya kalangan mama muda itu kan. Itu sudah. Kadang saya kalau misalnya saya kan di Pare Kediri itu ada beberapa teman-teman cewek yang sudah menikah, lalu itu memang karena trendingnya seperti itu, pada akhirnya wanita atau laki-laki mengikuti trending itu, trending kayak mama muda atau sugar daddy itu kan, yang itu lagi trending seperti itu. Makanya luar biasa ya kalau kita lihat di luar itu ya enak menurut otak, tapi hati ini merasa bahwa ada yang ganjel gitu. Kalau mata itu enak nggak lihat cowok yang misal contoh lihat kayak artis-artis yang ganteng itu enak nggak kira-kira dilihatnya? Enak. Tapi kalau misalnya di hatinya ganjel nggak? Ganjel ini nggak mungkin jadi milik saya kan gitu ganjelnya. Ganjelnya itu doang kan, nggak ada ganjel aduh ini dosa kayak gini di apa ini lain-lainnya, itu nggak kayak gitu kan. Tapi kalau kita berbicaranya kayak gitu apa tau, kadang-kadang seperti itu. Makanya yang kita hindari ya hal-hal yang seperti itu, hindari saja. Makanya saya sering buka HP itu kalau nggak WhatsApp ya wis WhatsApp saya itu berapa santri cowok itu yang temenan sama saya di Instagram itu, adiknya Amaris itu. Itu tanya sama dia tuh apa saya pernah, jarang itu beberapa kali jarang saya buat story itu, jarang story IG ataupun story PA itu, karena nggak important gitu, nggak penting bagi saya, nggak penting banget. Bahkan saya melihat storynya mereka pun jarang, tapi sesekali kadang ada kalau udah males lah sama keadaan duniawi itu, bolehlah kita lihat dunia maya kan gitu, lihat dunia maya, lalu lihat ini Alika ya. Lihat saya sering itu tuh tiba-tiba nongol sendiri gitu tuh kadang-kadang, apa itu diatur sama sistemnya atau diatur sama apanya kan nggak ngerti. Makanya udah kacau ya. Makanya sekarang tuh kalau ya, kembali ingat bahwa yang kemarin itu santri-santri itu kalau memang diliburkan itu makanya jangan sampai ketika mau liburan apa nih liburannya, belum tahu, belum ada pengumuman. Kalau puasa berapa hari biasanya di sininya? 20 hari 20 hari puasa.
Puasa tanggal berapa sekarang? Tanggal berapa bulan ini? 19. Iya tak? Tanggal 19 bener tak? Tanggal 19 Kamis. Puasanya Kamis. Jadi untuk mempersiapkan puasa, ya kan? Puasa itu kita keluar dulu lah daripada redaksi hadis. Puasa itu yang terpenting adalah mendidik. Jadi puasa itu tidak hanya sekedar kita merasa haus, ya kan? Saya kalau puasa itu nggak kerasa kadang-kadang. Habis sahur, lalu biasa nunggu subuh, ya kan? Kalau dulu pas di pondok, kalau habis sahur itu tidur, karena itu nikmat banget, enak banget kan gitu. Tapi kalau setelah di rumah habis sahur, kita nggak bisa tidur, susah untuk tidur. Karena apa ya? Karena tanggung subuh sih, subuh tanggung, lalu biasa gaya-gayaan puasa kan one day one juice, akan tapi one day-nya saja yang kita baca. Ya, makanya kan gitu. Makanya sulit. Kita itu puasa tuh kadang-kadang hanya menahan lapar, menahan haus. Tapi hawa nafsu kita nggak kita tahan. Seperti itu kadang-kadang. Makanya pola pendidikan yang Allah beri terhadap kita adalah melalui puasa. Kayak puasa, misalnya puasa itu boleh ditinggalkan, boleh dibatalkan bagi laki-laki itu, asalkan dengan catatan yang gue musafir kayak apa. Tapi kalau bagi perempuan itu sudah tidak aneh ketika perempuan sedang halangan lalu tidak berpuasa ataupun lainnya. Akan tetapi di dalam bulan Ramadan itu sebetulnya bukan hanya kita melihat lagu-lagu yang kayak Ramadan tiba ataupun lainnya, tapi kita berpikir bahwa bulan Ramadan itu bulan ajang untuk kita melatih atau mendidik diri. Yang saya sesali dari umur-umur sebelumnya, ketika bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana kita nyalain petasan, udah itu selesai. Ketika lagi terawih kita nyalain petasan. Lalu beberapa orang yang jantungan, gambarkan besoknya meninggal. Nah itu sebagai bentuk kadang-kadang berpikir, kenapa ya kita ini enggak dari dulu mendidik atau menanam diri kita supaya kita ini bisa menyambut Ramadan dan tidak kemudian memalukan setelah kita minta dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kadang manusia itu biasalah, Ramadan itu ajang biasa. Padahal Ramadan itu kan tubalil abdi idah tanama. Apa itu artinya? Tubalil abdi idah tanama. Tubalil abdi, kebahagiaan itu apa? Bahagialah orang yang mendapatkan atau orang yang bisa melaksanakan. Ya kan? Itu orang-orang yang ketika dihadiahkan oleh Allah umur yang panjang, kemudian kita disaksikan Ramadan, itu seharusnya kita bersyukur. Bersyukurnya dengan apa ya? Cukup untuk kita didik bahwa bulan Ramadan ketika pagi sampai menjelang maghrib itu adalah didikan ruhani ya, didikan spiritual. Kita harus sabar, kita harus sabar, harus ekstra untuk melatih diri kita supaya kita tidak menjas atau untuk bisa merasakan bahwa seperti ini kelaparan, seperti ini kehausan. Ya itu kita maknai. Karena apa? Karena kalau kita Ramadan kayak ngaji, makanya sebenarnya santri itu hal yang biasa, menahan lapar itu hal yang biasa. Karena itu ketika di bulan Ramadan sulit. Kadang-kadang ketika saya yang merasa bahwa jarang makan, kalau makan itu terserah laparnya, itu kalau Ramadan tiba-tiba pengennya makan terus paginya, tapi kalau malamnya juga pengennya terus-terusan makan aja. Jadi makanya kita harus bisa melatih di bulan Ramadan ini supaya kemudian kita tidak mengecewakan. Yang paling penting itu kita tidak mengecewakan. Banyak manusia itu sebenarnya tidak
sering sekali manusia itu mengecewakan dirinya sendiri. Itu keseringannya mengecewakan diri sendiri yang pada akhirnya kita mudah mengecewakan orang lain. Dan orang-orang yang sering mengecewakan orang lain itu karena sudah dirinya sudah penuh dikecewakan oleh dirinya sendiri. Nah, itu psikologisnya seperti itu. Hanya Ramadan itu pembentukan, terus apa namanya, harus kita latih untuk bisa terus puasa itu yang enak, terawih yang nyaman. Terawih ini yang senangnya yang balap, yang kalau orang terawih itu senangnya yang cepat apa yang enggak? Apa pengen apa cepet-cepet? Ya kan? Kadang kan aneh orang pengen cepet-cepet selesai, lalu habis selesai ngapain? Tidur. Kalau ngajinya di sini ngaji apa? Enggak, maksudnya pasarannya Habib bisa itu. Kita apa? Ta'lim. Ada usuluk. Itu ada usuluk tuh, top itu. Kayak kita itu saya kalau ngaji ada usuluk itu dulu merasa bahwa oh ternyata kemarin saya itu percis ya. Kayak bukan manusia gitu kemarin kadang-kadang gitu. Jadi ada usuluk itu top itu, ada usuluk, ta'lim. Hanya ta'lim, udah yang penting mengaji. Saya dulu sering apa namanya, bumi saya itu kalau ngomong seperti ini, uripku apa hidup tuh harus yang penting ngaji. Ora usah sing mikir sejen-sejen, ngaji itu banyak konteksnya, kayak ngaji bareng-bareng, ngaji di rumah atau ngaji dimanapun ngaji. Walaupun hal itu tidak kamu lakukan setiap hari, yang terpenting kamu ada ngajinya. Begitupun itu langsung ditahkikkan oleh Kiai Haji Maimun Zubair. Walaupun kamu sudah tidak lagi di pesantren, ngaji itu minimal seminggu sekali. Tapi ada bedanya ini ya, teman, banyak kalangan daripada kita. Bedanya itu ketika ada orang yang merasa bahwa pengajian itu adalah ajang ngaji. Pengajian kiai-kiai yang lucu-lucu gitu tuh. Kayak Maulid Rajaban, ada kiainya lalu kiainya ceramah, lalu itu dibilang ngaji gitu. Ya mungkin iya, tapi ada juga hal yang mana berkaitannya dengan, ya kalau saya merasa bahwa kayak pengajian yang apa namanya, teman saya itu kan event organizer tahu, yang membackup kalau acara besar kayak konser Habib saya itu enggak pakai manajer apa organizer, enggak kayak pengajian Hanan Ataki. Nah kemarin dapat tendernya pengajian Hanan Ataki di Swiss Bell Hotel, itu yang datang itu sudah kayak fashion show gitu. Iya, makanya dia merasa bahwa oh top lah, ini sebagai bentuk tiketnya yang satu saja itu 75.000 atau hampir 100.000. Nah, lalu di situ saya lihat live atau lihat apanya, kadang-kadang merasa ini nggak bisa ini kalau pengajian apa ini disebut ngaji atau disebut apa, itu nggak bisa. Ini disebut sebagai tempat curhat, karena banyak orang atau wanita-wanitanya yang mengungkapkan, atau laki-laki yang sedang pusing diomongin pusingnya. Ini kan nggak penting banget itu ngomongin pusing. Emang orang yang 100 orang itu bakal peduli sama pusingnya dia? Kan nggak juga, ya kan? Bahkan ketika masalahnya yang diomongin ke depan kitanya, depan yang kita sebagai yang isinya, itu merasa bahwa ini nggak penting banget ini. Sebetulnya nggak penting sekali. Yang penting kayak ngaji itu yang penting ya seperti ini, ngaji kayak ada kitab yang kita bahas, ada hal yang kita apa namanya diskusikan, itu ngaji. Kayak kalau pagi itu yang penting ngajinya itu yang ngaji kayak maknai. Kalau kayak di makna itu saya tuh sering gini ya, saya ngerti nih maknanya apa namanya, contoh mana al mufariq itu maknanya apa, pembeda atau pemisah. Saya kalau misalnya saya tahu maknanya tapi saya harus tulis, karena apa, karena yaitu kalau kita sekali kita ngelamun aja ya, walaupun kita ngerti maknanya, kita akan fokusnya beda nantinya ya, fokusnya beda.
sok aja dicoba nanti. Kalau ngaji pasaran itu kalau kita nggak maknai justru malah kita diem saja sambil pulpennya dimain-mainin diputer-puterin, nah itu pasti nanti akan fokusnya buyar. Dan orang yang kalau sudah fokusnya buyar itu sudah bahaya itu. Bahayanya apa ya? Bahayanya nanti mana-mana pikirannya. Dia ngaji akan tapi pikirannya jadi CEO gitu. Tiba-tiba ya kan pikirannya jadi miliarder. Itu bahaya seperti itu. Makanya kalau ngaji fokus. Karena ngaji itu nggak setiap nggak apa bukan nggak setiap hari akan tapi nggak setiap momen. Mumpung momen kita ini momen yang dimana umurnya masih untuk tolabul ilmi, ya kita harus semaksimal mungkin bisa mendapatkan apa yang kita cari. Ya catatannya itu. Yang penting adalah pondasinya cinta dulu sama ilmu. Kalau porosnya itu nggak cinta sama ilmu itu bahaya. Ya makanya cinta dulu sama ilmu. Minimal itu seneng lah, seneng kalau ilmu itu seneng. Ya ngaji misal contoh. Misalnya malam apa malam om Pak di Jamal itu malam apa? Senin dia Senin malam Senin ngaji Pak Pak di Jamal. Pak di Jamal ngaji apa itu? Bapak Head. Nah itu kitabnya Barisatul Mahid atau kitab sendiri. Nah itu ketika kitab head pada akhirnya enak kita ngajinya ngerti tentang bab head tentang mubtada mumayyizah, mubtada ghairu mumayyizah ataupun lainnya, damul head itu ada berapa ini dan lainnya itu sehingga kita ngerti. Enak kalau sudah ngerti kan pada akhirnya kita paham. Dan kalau kita sudah paham praktek untuk diri sendiri, lalu ketika kita kelak ini kan kalangan apa namanya calon generasi ibu-ibu kan gitu. Yang mana ketika punya anak perempuan kita langsung ajarkan. Bukan berarti itu tetap ngaji sih tetap ngaji, suruh mondok tetap suruh mondok, tapi minimal di usia balitanya itu kita sudah meminta. Makanya di apa namanya ketika pentingnya kita kalau sudah kenal sama ilmu dan kita ingin terus suka atau cinta dengan ilmu tuh enak, pada akhirnya itu enak. Jadi kita sibuk itu sama dengan hal-hal yang mana berkaitannya dengan ilmu. Kalau sudah di usia-usia yang harusnya ngaji malah kita nggak ngaji itu bahaya. Bahayanya apa ya, nanti kita akan menjadi itu ya ulangi lagi tuh para jamet-jamet yang sekarang lagi brang-brang naik motor itu karena apa ya, karena dia usianya wayanya ngaji tapi dia melepaskan diri daripada usia-usia itu yang pada akhirnya apa, yang pada akhirnya mereka merasa bahwa ngaji itu nggak penting gitu. Ngaji itu bagi untuk orang yang alim sama orang yang soleh katanya gitu kan. Itu kan memang otak-otaknya jamet kan, otak-otaknya jamet kan seperti itu. Kadang merasa bahwa dirinya itu sudah nggak penting lah, ngaji itu nggak usah ngaji, yang penting mah gaul, yang penting kalau apa bajunya itu bajunya merek-merek yang sedang sekarang itu kalangan cowok-cowok itu cowok jamet itu kan bajunya kan bisa contoh kaos gambarnya ada item-itemnya kayak tengkoraknya ataupun apa gitu itu biar kata mereka tuh keren kayak gitu tuh, padahal kayak kalau kita lihat ya biasa aja sih, nggak ada hal yang pengen ataupun apa, masa ya saya pakai kaos tengkorak kayak gitu terus segininya lucu. Itu kan makanya harus ditimbang ya, kayak kita harus bersyukur kayak kita diselamatkan oleh jamet cowok dan jamet cewek kan. Jamet cewek sekarang kalau kemana-mana itu udahlah itu kan ya bagi saya pribadi ketika melihat kejadian-kejadian seperti itu ya sudah, mungkin dia memilih jalan yang benar menurut dia akan tapi salah menurut agama kan gitu ya, karena agamanya kan mungkin dia katakan bahwa saya walaupun kayak pakaiannya kayak gini juga saya tetap sholat, saya tetap ini ya udah terserah, itu bagian daripada mungkin pembelaan dirinya ya kan, karena kan semua akan dihukumnya kan sesuai dengan pada kadar dosa dan kadar kebaikan sudah selesai. Makanya sesimpel itu saya kadang-kadang melihat kejadian-kejadian dunia yang diisi 80% oleh para jamet gitu. Ada jamet tua, jamet muda itu banyak. Saya kalau lihat jamet tua itu sudah jamet tua itu ya sudah nggak berpakaian seperti jamet, akan tapi tingkah lakunya itu membuat segala hal menjadi rusak. Makanya hal itu yang perlu kita hindari. Jadi
jangan sampai kemudian, yang terpenting itu jangan sampai kemudian kita mengecewakan guru-guru kita. Itu sih. Karena saya tuh dulu dititipin ke kiai sama umi tuh bilang kayak gini, ini kalau anak saya nakal kiai mau digoreng juga nggak apa-apa, ini tega banget saya gitu. Ini wong tua tegak ya, anak wong tua tega anaknya digoreng di kiai ya, ngomong saya jen padahal dia. Udah nggak apa-apa kiai, saya pasrahkan semua anak saya itu ke sampean ataupun lainnya. Nah karena mungkin pas ketika di pondok itu merasa bahwa saya takut digoreng kan gitu. Ya ngaji tetap ngaji, apa ngapalin tetap ngapalin. Lalu kata kalau kiai di yang Abdul Wahid itu kan santrinya ribuan, tapi beliau itu kenal sama satu persatu anak santri-santrinya. Jadi misalnya ini orang ini nih, orang sini, orang sini, orang situ, kenal semua. Sama ketika beliau habis jamaah subuh, walaupun santri ribuan, pengurus itu tetap pernah lalai membangunkan subuh. Ini ceritanya saya ngalami itu di situ, dan sekarang dibumingkan itu di Instagramnya itu. Jadi subuh itu pengurus semua tidur semua, karena mungkin lelah nyerokan kan. Pagi-pagi Yai sendiri yang membangunkan. Dia itu membangunkan seperti ini, kang ayo kang gitu. Udah bangun semua ya. Ya biasa santri dengan segala ilmiah logisnya. Kalau Yai sudah berada di depan kamar kita harus langsung ke joglo atau ke musola untuk melakukan sholat. Biwairi wuduin, katanya gitu. Udah selesai. Kemudian kalian amin, selesai amin, habis itu kita sholat masing-masing untuk untuk gantiin sholat yang tadi itu. Itu tadi orang sholat apa itu sebenarnya nggak sholat semua kan gitu. Cuma karena untuk saking takutnya, saking nggak mau yang namanya pengurus semua belapakan semua itu. Karena apa? Karena merasa bahwa dirinya diberikan tanggung jawab oleh kiainya, malah justru keteledoran. Kata kiai jawabnya apa? Udah tenang. Kalian itu manusia yang memiliki kadar kesalahan dan kadar keluputan. Saya nggak marah ke kalian. Cuman saya ingatkan bahwa ini juga kewajiban saya juga untuk bisa membangunkan santrinya saya satu persatu. Disitulah saya mengenal kiai dengan yang dulunya saya takut, saya sekarang mengenal kiai dengan cinta. Jadi top ini kiai. Pada akhirnya saya merasa ketika sowan itu, awakmu kata kiai, awakmu ini ya selesai ininya. Iya ya sudah, kalau selesai terus itu saya janji mau mampir ke rumah kamu. Dan itu dibuktikan dan ditunaikan janjinya. Yang kemarin pas sowan pertama kalinya mau digoreng gak jadi. Karena apa? Karena saya membuktikannya dengan prestasi kan gitu. Jadi prestasinya harus dibuktikan bahwa orang-orang yang mana ketika diberikan didikan tegas oleh orang tuanya atau oleh gurunya, itu bukan berarti dia itu orang tua kita itu galak, atau orang tua kita itu nggak sayang sama kita. Saya merasa bahwa oh iya ternyata bener, kayak sampai dititipin sama orang tuanya, mau di jewer kayak mau di apa, itu jewer sih mending masih hidup, ini digoreng ya kan. Kalau di jewer kan masih hidup tuh orang kan, kalau digoreng kan belum, sudah pasti ya. Iya makanya kan saya takut di situ, karena sudah takut banget kalau ada yai bibul itu, kalau tiap pagi itu sama anak kecilnya yang cewek itu pasti muter-muter komplek pakaian biasa ataupun lainnya, itu luar biasa. Karena apa? Karena seperti ini ya, guru itu seperti itu. Kalau udah marah itu marahnya cuma cara satu. Kalau sudah santri semuanya nggak pada sholat, santri semuanya nggak pada ngaji, itu sudah murka itu. Jangankan papan tulis, karena papan tulis gitu-gitu barangnya gitu udah biasa itu. Tapi kalau santrinya pada telat ngajinya, pada males ngajinya, itu sudah kacau itu, katanya judul kacau. Makanya karena apa? Karena poros santri itu adalah ngaji. Sudah kita ngaji, yang penting ngaji, selesai ngaji. Jadi itu tantangannya orang tua itu ke saya dulu. Kalau kamu bisa datangin guru semuanya, guru dari mulai mondok di Brebes, di sini, Kediri, Sabtu itu guru datang ke rumah, berarti tandanya kamu itu memang
unik kan? Atau memang coba dibuktikan dulu bisa nggak datenginnya. Kalau datengin kan karena memang penasaran itu ya sama orang ini, orang yang penasaran. Di 2000 berapa ini, 2016 ya, ini belum berkunjung ke rumah, lalu kita diantarkan ziarah ke Gunung Jati. Itu kan santrinya ribuan, bahkan sekarang sudah menambah, katanya sudah laki-lakinya 3.700 laki-lakinya saja. Kita perempuannya berapa? Itu luar, karena apa? Karena ya memang kita tuh bener-bener pengen ngaji gitu. Kalau kesana tuh pengen ngaji, udah nggak ada pikiran pengen jamet, nggak ada. Udah kita pengen ngaji serius, ya kan? Pengen ngaji serius. Jadi makanya sudah pengen ngaji, 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 nggak ada istilah yang lain selain daripada ngaji. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya jadi kalau ke guru itu yang penting, kalau ke guru itu yang penting jangan sampai kita mengecewakan, jangan mudah tidak menghargai, hargai guru, hargai beberapa anak cucunya. Bahkan saya melihat bapak saya itu mencium tangan daripada cucunya gurunya, buntet itu cium sama habis saya itu. Karena apa? Karena itu cucu guru saya, walaupun itu cucunya tuh sebenarnya sama saya sering jalan-jalan bareng, sering apa, tapi cium tangannya. Karena apa? Karena merasa bahwa laula murabbi ma'araf tuh robbi, atau ma'araf tuh ma apa ya bahasanya itu. Kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak mengenal guru kita ya, kita nggak akan tahu itu tentang kehidupan. Ma'araf dunia, ma'araful haya, ma'araf wa dalik, itu nggak akan kita pahami. Karena dengan guru-guru itu kita tahu ini, oh ini salah, ini oh ini bener, ini oh ini kacau, ini oh ini itu, kita tahu semua. Makanya penting sekali kita itu sangat betul-betul terutama menghargai kiai kita sendiri, kayak dihargai di apa namanya, lah di apa ya, di khidmah, bil khidmah irtafa. Bil khidmah itu ketika kita mau khidmah apa, irtafahu, maka kita akan keangkat derajatnya, itu akan keangkat irtafahu. Dan man khodama summa khudima, ketika orang itu sudah bisa berkhidmah kepada guru-gurunya summa khudima, maka dia akan dilayani juga oleh siapapun. Nah itu salah satu di sini melayani guru terus, kemudian ketika kita semua pulang ke rumah, bisa jadi kita akan dilayani oleh masyarakat, dilayani oleh orang-orang yang mungkin akan nyantri ke kita, ataupun dilayani oleh siapapun itulah. Itu yang penting kita niatkan bahwa ngaji, khidmah itu jangan sampai kita lalaikan. Ngaji dan khidmah itu dua komponen yang harus saling berpasangan, nggak boleh dipisahkan antara ngaji dan khidmah. Yang penting terus ngaji, terus khidmah, terus apa namanya, lalaran atau apa nadoman ya, dan jangan kecewa. Itu paling 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 nggak enak itu ketika kita sudah mengecewakan guru-guru kita, itu paling nggak enak itu. Saya jaminan itu, jaminannya nggak BPKB ataupun apa, jaminannya saya meyakini bahwa ketika orang atau santri yang sudah berani mengecewakan guru-gurunya, akses segala kehidupan yang baiknya atau masa depannya itu bisa dikatakan masa depannya sulit diakses atau kesulitan, berat menjalani kehidupan itu. Makanya ketika santri itu mudah berkhidmah, itu akan mulus jalannya, ya akan mulus semulus-mulusnya itu. Karena apa? Karena itu, tapi ya konsekuensinya harus lelah dulu, harus capek dulu, harus pusing dulu, harus sakit dulu. Apalagi kayak dulu saya tuh saya nyupirin kiai bunda. Karena dulu ketika saya pulang dari Kediri itu, saya diminta sama anaknya kiainya Abi. Itu tuh adiknya kiai saya, namanya Kiai Sauki, Kiai Ugi, itu gurunya Abi, guru alfiahnya kalau nggak salah. Enggak, pernah debat alfiah katanya gitu. Dan ketika saya ke Abuya, namanya Abuya Ugi, itu lo diomongin, saya tuh sama paman kamu tuh dulu pernah marah gara-gara saya di iniin alfiah ini dan lain-lainnya. Diem aja, diem. Oh kita dia pas ketika nyetirin beliau itu sering ngobrol. Saya tuh yang nggak pernah
lupa itu kepada orang-orang yang sudah berbuat baik kepada keluarga saya. Itu pada akhirnya sering sekali yang namanya ketika Ami Asep nggak ada itu Abu Yahudi kan di sini Kang. Jadi beberapa kali hal-hal yang seperti itu makanya perlu kita jaga, hikmah itu perlu jaga. Nah itu saya diminta untuk ke pondok di Buntet. Nah itu pas ketika di Buntet saya dites baca, itu yang pertama kali saya baca kitab. Nah, dites baca kitab kita bajuri. Saya kan pikirnya bajuri itu kitab apa gitu kan dulu tuh. Oh ternyata bajuri itu fikih. Pas fikih saya disuruh baca kitab yang mana berkaitannya dengan nawaitu niat puasa, tentang puasa. Saya baca dari mulai uh, rukun-rukun puasa ataupun lainnya, saya baca semua selesai. Lalu ya sudah nyupir. Pas nyupir itu sering nyupir ke Sarang, ke Jakarta, kemana, semua dilakuin saja. Ya sudahlah, ya memang sudah jalannya harus seperti ini. Lakuin. Dan pada akhirnya ketika dengan berkah itu, ya udah, saya merasa bukan nggak betah apa ya, pengen kuliah, pengen tahu dunia yang katanya jamet kan gitu. Saya mau tahu tuh dunia hal yang nggak jelas, saya mau tahu gimana sih kita menangkal atau mencegah diri kita gimana. Ya kuliah di ini. Nah lalu ketika selesai daripada segala hal, ngaji di mobil itu ngajinya mustalahul hadis, kitabnya karangan Imam Maliki, Sayyid Al-Maliki. Itu tadi hadis dijelaskan, hadis sahih itu seperti ini, perawi seperti ini, hadis dhaif itu seperti ini, muat musalsal, semuanya itu ada semua di kitab hadis. Ngaji di perjalanan itu. Nah, makanya saya itu sempat membuat rangkuman di salah satu buku diare namanya. Padahal itu buku saya diapet terus juga biar nggak diare. Di buku itu saya tulis bahwasanya di situ cerita di situ saya didulukan cerita tentang perjalanan cinta di situ. Karena sudah tidak, saya berat kalau saya nggak memakai fondasi ini, saya berat. Saya kalau nggak saya suka ilmu atau saya nggak belajar untuk terus mencintai ini, saya kewalahan ini nyupirin dari Jakarta ke Buntet, besoknya langsung ke Sarang. Dan sekarang kata bapak di dalam, bapak Yai, saya manggilnya bapak terus, di perjalanan itu tenang baik, katanya bapak tenang baik. Bakal itu dari wong lah, saya ini itu dari apa ya, saya mikirnya gitu. Kalau itu dari wong, saya pikir kemarin saya manusia apa bukan dipandang oleh beliau gitu. Saya merasa bahwa ketika nyupir, ketika apa itu Pak, saya nanya beberapa hal, dia itu ahli dalam kayak ilmu kalau dibicarakan itu ilmu lagu. Karena mondoknya itu nggak lama, kata Abi, kampus tuh mondoknya nggak lama, tapi nggak tahu pinternya masya Allah kenapa itu ya. Itu saya juga nggak tahu. Makanya ini anaknya kiai, kalau anaknya kiai Budet kan beda kan, stylenya tuh beda. Makanya wah, ini kenapa ini nggak ngaji, nggak apa di ngajinya iya, tapi karena barokah itu loh menjadikan luas wawasannya. Nah itu pada akhirnya ketika keluasan wawasan itu, Bapak Kiai itu langsung ente gawa kitab mustalahul hadis, nandingi kitab apa ya dulu itu, kalau nggak salah itu tahu saya ala Ibnu Qasim. Jadi untuk membandingkan beberapa kaul sore, kaul jadid, kaul qadim, kaul apa di situ. Sama paginya itu ngaji Sahih Bukhari. Setiap kalau beliau nggak ngaji, dulu itu HP-nya kan HP Samsung apa gitu, pasti dia itu nelpon ke salah satu santri di dalamnya, lalu disambungkan ke mic-nya, lalu beliau baca terus misal contoh Sahih Bukhari-nya ini itu ngaji seperti itu. Dan saya selalu ketika di Sahih Bukhari itu selalu berhenti di Demak. Yang ketika beliau ngaji, saya ngaji, saya nggak naik saya. Makanya saya kalau di di rumah itu saya punya kitab hadis yang paling gede itu cuma Sahih Bukhari doang. Karena saya merasa sudah ngaji di beliau. Yang kayak Sahih Muslim itu saya belum pernah, karena ya memang belum pernah ngaji. Ketika saya udah pernah ngaji, tandanya saya punya kitabnya gitu. Tapi kalau memang saya belum pernah ngaji, tandanya saya belum beli kitabnya. Ketika
Itu omongannya terbukti semua di 2017 2018 tuh ngomong gini, tenang nanti juga kamu tuh bakalnya seliburan, seliburan apa, mana mene bituan, mana mene lah intinya nggak ada bituan ya. Ketika di padanya terlatih, mental ini terlatih. Saya pagi kemarin nggak dari Jumat siang saya ke daerah Purwodadi di Subang, langsung Subang jos ke Kendal. Kendal jam berapanya pulang ke Cirebon dan baru jam 8 itu datang di Cirebon. Jadi telepon ada kabar adiknya gurunya Uni meninggal Semarang. Ayo makan maning. Aduh kayaknya kalau bakal makan maning nggak ya? Kata Uninya jangan sekarang, nanti Selasa aja sama Umi. Oh ya sudah, berarti tandanya sudah ada yang kalau makan maning nggak perlu sebenarnya siap sih siap. Cuma pengen turu kan mobilnya kalau nyangkut. Pengen turu itu sendirian itu, saya sendirian di Kendal. Berdua di Kendal jemput awak teman ikut ini lu sih kita bakal ini deh kan khawatir ini buat sing tidak gitu bakal ini tabrakan apa ini mah ada saya katanya gitu, ada saya yang memberikan apa identitas kamu katanya gitu. Akhirnya berdua itu pulang lalu itu padahal nggak merasa bahwa saya capek. Capeknya biasa lah, capek itu hidup, makanya pilih capek yang kita suka itu yang mana yang capeknya gitu. Misalnya ngaji itu capek ya kalau kita sukai nggak akan terasa capeknya. Itu pun kayak bepergian bersilaturahmi, saya suka silaturahmi itu karena apa, karena lucu, orang silaturahmi itu lucu, ngobrol ngalur ngidul tiba-tiba curhat ya kan. Akhirnya yang ngobrol bisnis apa cowok itu kayak gitu, ngobrol mana ini terus juga aduh lang kenen tembek tuh dari hati ke hati. Kalau cowok ketika lagi ngobrolin dari hati ke hati selalu pasti ada pikiran untuk mengekat dengan humornya ataupun dengan apanya itu pasti. Nah makanya kita jangan sampai apapun yang kita rasa bahwa padahal di rumah ada yang bisa nyupir, itu alumni preman ada yang nyupir. Cuma kalau nyupir itu udah karena dia sudah pusing sama kehidupan, dia kan pengennya langsung sahid baik, kalau kita kan belum kepengen. Jadi dari itu makanya itu kemarin pas di haul Solo itu, kalau naik mobil tuh udah udah siap lah, dia tuh sudah siap itu tuh, sudah siap, cuman berhubung malaikat Israel ini ditekan kali daripada kan dijemput baik sih lah ya mangga di kita. Nah itu kan makanya serem kan, makanya sudahlah saya kalau kemana-mana enak sendiri. Terus seperti itu, jadi pada akhirnya efeknya itu ke kita menjadi mentalnya itu udah biasa nih nggak capek. Terus ngaji ke cuma Kliwon kan ke Pekalongan gitu. Selawar itu Habib Zaidan bin Yahya itu yang sering selawatan yang banyak penggemarnya. Selawat dulu pas sebelum terkenalnya saya sering lihat ataupun lainnya. Sekarang terkenal itu menjadi suatu perjalanan yang mana menjadikan pelajaran. Oh, ternyata Allah kalau mengangkat derajat seorang itu dengan mudah sekali. Dulu itu nggak ada yang awal. Dulu pas ketika awal-awalan di 2018 2019 saya ikut rutinan tuh nggak ada yang awal banser ataupun apa, nggak ada. Sekarang itu sudah dikawal ketat banget itu karena apa, disorakin wanita sih, disorakin wanita, dimintain foto ataupun lainnya, makanya dikawal ketat. Terus kayak ya pokoknya Habib Zaidan itu dia khidmah ke kakeknya, makanya Habib Lutfi kan. Nah itu penting, hikmah itu penting ya, hikmah itu penting, ngaji itu penting, hikmah itu penting. Nanti kita juga akan merasakan kenikmatan. Dulu itu kita mikir bahwa perjalanan tol dari Jakarta ke Semarang itu sekian juta. Sekarang saya berpikir bahwa ternyata dari saya bisa membeli top up top up, beli bensin sendiri, bisa ini sendiri. Ternyata gini ya, berkah daripada hikmah. Di jalan itu kadang mikir sambil backsoundnya kopi, kadang-kadang backsoundnya ini. Tapi kalau sudah ngantuk banget itu sudah harus, itu wajib. JJ itu harus disetel biar apa? Biar di mobilnya. Ya kalau udah ngantuk banget itu seperti itu. Dan itu sering kali ngantuknya di daerah Salatiga. Kalau Salatiga itu enak banget. Makanya kalau saya pergi sama Umi sama abi saya itu selalu saya yang bawa. Supaya bisa memastikan bahwa ketika saya dulu ke Kiai,
saya selalu bawa terus-terusan. Tapi ketika ke Umi sama Abi, jangan sampai Abi ini gantian sama saya. Nah, adik saya kan belum bisa nyetir mobil itu. Karena apa? Karena saya tahu gitu, nyetir mobil itu capek, makanya saya nggak mau belajar, katanya gitu. Jadi itu logisnya seperti itu. Jadi ketika orang kalau berhikmah itu pasti ada efek timbal balik atau comebacknya itu ada. Jangan sampai kita khawatir tidak ada. Saya juga dulunya seperti itu. Mikir melu-melu kiai ini bakal oli apa ya? Ya ternyata ya oli makanan nih. Oli oli apa? Ya oli luar biasa lah. Saya nggak pernah yang namanya berkata bahwa susah itu pasti ada dalam kehidupan manusia. Entah itu dia berkhidmat ataupun tidak pasti ada. Tapi pasti ada solusinya cepat itu ya karena kita barokah daripada berkhidmat. Kita khidmah ngaji itu jangan sampai kita tinggalkan. Ya walaupun kita belum disuruh ikut, belum disuruh apa, yang terpenting jangan sampai kemudian kita mengecewakan itu pasti daripada bagian berkhidmat. Ya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.